Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sesuatu yang penting dalam bahasa Inggris, yaitu mengenai kapan dan apa fungsi verb 1, verb 2, dan verb 3 di dalam bahasa Inggris. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu verb 1. Kapan verb 1 ini digunakan? Verb 1 ini digunakan pada kalimat fakta ataupun kebiasaan. Contoh pada kalimat fakta misalnya saya seorang perempuan. Sedangkan pada kalimat kebiasaan contohnya misalnya saya bangun pada jam 5 pagi. Kemudian dalam konteks waktu, verb 1 ini digunakan pada simple present tense. Contohnya misalnya I eat bread every day. Saya makan roti setiap hari, di mana kata kerjanya di sini menggunakan verb 1 karena dapat kita lihat everyday ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Dia menggunakan verb 1. Itu untuk positifnya. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, kita dapat tambahi do-nya. I do not eat bread every day. Sebelum kata kerjanya kita menambahkan do not. I do not eat bread every day. Do not ini dapat digunakan atau dipakai ketika subjeknya ini I, you, we, they. Sedangkan untuk subjek she, he, it, dia menggunakan does not. Itu untuk kalimat negatifnya. Sedangkan untuk kalimat positifnya, untuk subjek she, he, it, dia menggunakan does. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, dia ditambah dengan do. Do you eat bread every day? Di mana do di sini adalah kalimat pertanyaan yang jawabannya itu iya ataupun tidak. Apakah kamu makan roti setiap hari? Itu untuk subjeknya yang I, you, we, they. Sedangkan untuk subjeknya yang she, he, it, dia bisa digunakan does he eat bread every day? Apakah dia makan roti setiap hari? Kemudian untuk bahasan yang kedua yaitu verb 2. Verb 2 itu adalah kata yang dilakukan pada masa lampau dengan waktu yang jelas. Dalam konteks waktunya, verb 2 ini digunakan untuk simple past tense. Contohnya, I ate bread last night. Saya makan roti kemarin malam. Dimana untuk kata kerjanya ini dia menggunakan verb 2. Karena dapat kita lihat untuk time signalnya ataupun penanda waktunya ini menggunakan last night, itu kemarin malam. Dimana ya sudah menunjukkan sesuatu yang dikerjakan pada masa lampau. Itu untuk kalimat positifnya. Sedangkan untuk kata negatifnya, sebelum kata kerjanya dia ditambahin did. I did not eat bread last night. Untuk kata kerja di sini dia tidak menggunakan verb 2. Dia menggunakan verb 1 dengan syarat dia tambahin did. I did not eat bread last night. Kemudian
Untuk kalimat interrogatifnya, ya, did you eat bread last night? Apakah kamu makan roti kemarin malam? Dan pada kalimat simple past tense ini, dia ini subjeknya bebas, yaitu digunakan untuk I, you, we, they, she, it. Dia menggunakan did itu untuk positif. Sedangkan untuk kalimat negatif, dia menggunakan did not. Dengan simple past tense ini, time signalnya atau pendahulunya itu ada go, itu lalu, last gitu, kemarin ataupun tadi, dan yesterday, yaitu kemarin. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga, yaitu verb 3. Verb 3 itu yaitu kata kerja yang dimulai di masa lampau dan masih berlanjut hingga saat ini. Dalam konteks waktunya, verb 3 ini digunakan untuk present perfect tense. Contohnya, he has eaten bread for 2 years. Dia sudah makan roti selama 2 tahun. Dan untuk verb 3 ini, dia sebelum kata kerjanya ini dia ditambahin has, itu untuk subjeknya yang he, she, it. Sedangkan untuk subjek yang I, you, they, dia menggunakan have. Misalnya, I have eaten bread for 2 years. Itu untuk kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, he has not eaten bread for 2 years. Dan misal subjeknya yang I, misalnya I have not eaten bread for 2 years. Dan untuk kalimat interrogatifnya, has he eaten bread for 2 years? Itu untuk subjek yang he. Sedangkan misalnya bisa kita ganti, misalnya subjeknya you. Have you eaten bread for 2 years? Sudahkah kamu makan roti selama 2 tahun? Nah, untuk time signal untuk verb 3 ini, dia ini ada for. For itu digunakan berapa lama waktu itu berlangsung. Dan yang kedua ada namanya since, yaitu kapan sesuatu itu dimulai. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.